warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pembahasan penilaian akhir tahun. Kali ini kita sampai pada tema 7 paket 2. Silakan disimak. Untuk Romawi 1 nomor 1. Di mana bangsa Barat pertama kali mendarat di Indonesia? Harusnya ini ada tanda tanya ya. Di mana? Tidore, Malaka, Maluku, Banten. Bangsa Barat pertama kali mendarat di Indonesia adalah di Malaka. Malaka. Nomor 2. Perjanjian Renville diadakan pada tanggal 17 Januari 1948. D. Nomor 3. Siapakah yang menentang sistem tanam paksa? Yang menentang adalah Douwes Dekker atau Multatuli, kebangsaan Belanda tapi sangat bersimpati terhadap perjuangan bangsa Indonesia. Douwes Dekker atau Multatuli. Nomor 4. Ketua BPUPKI adalah, sudah jelas ya, Dr. Rajiman Widyotiningrat A. Nomor 5. Di bawah ini yang bukan melatar belakangi peristiwa 10 November di Surabaya adalah, yang bukan. Berarti insiden menginjak-injak bendera merah putih. D. Nomor 6. Berikut ini merupakan kegiatan dalam mengisi kemerdekaan negara Indonesia di sekolah. Di sekolah ya. Berarti yang termasuk kegiatan di sekolah adalah aktif dalam kegiatan pramuka. C. Nomor 7. Naskah teks proklamasi diketik oleh. Ya kalau mengetik berarti Sayuti Melik. Kalau yang menulis tangan Insinyur Soekarno. Berarti 7D. 8. Di bawah ini cara para pemuda menyebarkan kabar proklamasi kemerdekaan kecuali. Berarti yang bukan. Mengadakan pertemuan. Kecualinya ya. Berarti yang termasuk adalah menyebarkan pamflet, menuliskan di tembok-tembok, dan siaran lewat televisi. 9. Perundingan Linggarjati dan Perjanjian Renville adalah bentuk perjuangan bangsa Indonesia dengan jalur diplomasi atau perundingan. Nomor 9 C. 10. Tujuan peristiwa Rengas Dengklok adalah. Tujuan peristiwa Rengas Dengklok adalah mendesak golongan tua agar memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Jadi dibawa ke Rengas Dengklok supaya tidak dipengaruhi oleh Jepang. Golongan tua diantaranya adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Jadi tujuannya adalah mendesak golongan tua untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. 11. Julukan Singapodium ditujukan kepada Insinyur Soekarno karena sangat pandai dalam berpidato, dalam memberikan semangat. 12. Pancasila diambil dari kitab Sota Soma
karangan Empu Tantular. 13. Tanggal 10 November diperingati sebagai hari pahlawan, jelas. 14. Bagaimana akibat yang ditimbulkan dalam pelaksanaan tanam paksa? Banyak sekali akibat dari tanam paksa yang dilaksanakan di Indonesia oleh penjajah Inggris ya. Yang diantaranya adalah rakyat mengalami gagal panen. Karena gagal panen, otomatis rakyat itu semakin menderita hidupnya, wabah penyakit merajalela. Akhirnya juga terjadi kelaparan di mana-mana. Gagal panen, rakyat semakin menderita, wabah penyakit merajalela, dan bahaya kelaparan. Nomor 15, sebutkan 3 hasil KMP. KMP adalah konferensi meja bundar. Hasil keputusannya antara lain adalah Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir Desember, menyelesaikan masalah Irian Barat, membentuk Uni yang dipimpin oleh Ratu Belanda. Kemudian RIS harus membayar hutang kepada Belanda. Pembubaran KNIL, KNIL ya. Lanjut nomor 16, Mupel SPDP. Pencipta lagu Tanah Airku adalah jelas Ibu Sud. 17, lagu Maju Tak Gencar menggunakan birama. Ini juga sudah jelas. 4/4 D. 18, berikut ini karya seni 3 dimensi. Karya seni 3 dimensi berarti ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Batik, patung, anyam, lukis berarti seni patung. B. Karya seni 3 dimensi. Nomor 19, pola lantai garis melengkung memberikan kesan lemah lembut. 20, lagu Bubui Bulan berasal dari daerah Bubui bulan, sangrai bintang, dari Jawa Barat. 21, pakaian adat Bundo Kanduang berasal dari Sumatera Barat. Padang ya. Nomor 22, gerakan yang hanya mementingkan keindahan disebut gerak murni. Gerakan yang hanya mementingkan keindahan disebut gerak murni. 23, tangga nada pentatonis merupakan jenis tangga nada nada pentatonis. Tangga nada yang memakai 7 nada pokok. D. 24, lagu Manuk Dadali berasal dari daerah Jawa Timur. 25, lagu Garuda Pancasila menggunakan tangga nada diatonis mayor. 26, pola lantai diagonal membentuk garis menyudut ke kanan dan ke kiri. C. 27, seni patung merupakan karya seni rupa 3 dimensi. C. Nomor 28, pola lantai vertikal yang ke atas ke bawah ya, kalau vertikal memberikan kesan
sederhana tapi kuat. Pesannya sederhana tapi kuat. 29. Karya seni rupa yang memiliki panjang dan lebar merupakan ciri dari karya seni rupa 2 dimensi, karena cuma panjang dan lebar. Kalau 3 dimensi, panjang, lebar, dan juga tinggi. Berarti nomor 29, 2 dimensi. Nomor 30, sebutkan 5 unsur budaya. Ini di tema 7 paket 1 sudah ada. Di antaranya adalah unsur-unsur budaya itu adalah religi atau agama atau kepercayaan, kemudian mata pencaharian, teknologi dan peralatan, kesenian, pengetahuan, sistem kemasyarakatan, dan juga bahasa. Paket 2 tema 7 sudah selesai pembahasannya. Kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.